wawasan, bertukar gagasan dan ide kreatif, mengasah kompetensi profesional sebagai tenaga pendidik, saling berbagi bersama para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar Kalimantan Timur dalam Kaltim Berdaulat, berdiskusi online dalam diklat. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di kegiatan berbagi Kaltim Berdaulat malam hari ini. Dan seperti pembicaraan kita minggu lalu, kita bertemu kembali malam hari ini di kegiatan saling berbagi Kaltim Berdaulat. Dan malam hari ini kita kedatangan narasumber dari Samarinda. Kita perkenalkan dulu. Selamat malam Ibu Sapitri Wahyuni. Halo Bu Fitri Wahyuni. Selamat malam. Iya. Apa kabar Bu Sapitri Wahyuni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, saya akan perkenalkan dulu malam hari ini siapakah beliau. Beliau adalah nama lengkap Sapitri Wahyuni, sebagai seorang EFL teacher dan sekaligus juga author atau penulis ya, guru bahasa Inggris dan penulis. Beliau adalah alumni dari Mula Warman University, lulus tahun 2015, Magister Degree of English Education ya. Kira-kira kita satu alumni ya, satu alma mater. Beliau saat ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris atau EFL teacher, English as Foreign Language Teacher, di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional SKOI Samarinda Kaltim, dan pengalaman sebagai author atau penulis. Published work-nya adalah Travel Teacher, Keluar Negeri Gratis, Ilmu Naik Drastis, bukunya dari Kapah Learning Center, diterbitkan di tahun 2018. Gamification in ELT ya, tahun 2018 juga. Digital Learning, Pembelajaran Interaktif Siswa Aktif. Kemudian garis balik antologi Enhancing learners listening skill through lyric training. Kemudian The Pocket Dictionary, Kamus Saku. Kemudian juga Praktik Baik, Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Konteks Pengajaran Bahasa, Semio Kitab ya. Kemudian International Education Experience-nya adalah tahun 2013, English TESOL and Research Development Program di University of Adelaide, South Australia. Dan tahun 2015 di International Leaders in Education Program ILAB, the College of St. Rose, Albany, New York, USA. Ya, demikian singkatnya tentang beliau. Kemudian apa yang akan kita bagi malam hari ini? Baik, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari malam hari ini adalah penggunaan Bitmoji dalam pembelajaran jarak jauh. Bitmoji adalah sebuah personal emoji yang jika diintegrasikan ke dalam Google Slides dapat menciptakan sebuah kelas virtual yang atraktif dan interaktif. Baik, selengkapnya Bitmoji virtual bersama Ibu Sapitri Wahyuni. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk presentasi di sesi pertama. Ya, oke. Terima kasih Pak Man Halim for the great introduction. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Semoga sehat-sehat semua ya, masih semangat ya. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, semangat. Iya. Oke. Saya akan share screen sebentar. Sudah terlihatkah? Proses. Sudah terlihat belum? Masih loading proses. Loading. Sudah. Oke. Baik, mantap. Sudah. Oke, kelihatan apa yang kalian lihat? Apa yang Mantap. dilihat Bapak Ibu? Mantap. Kelihatan. Mantap ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Jadi malam ini saya
akan share sudah pernah saya lakukan. Saya bukan ahlinya IT atau ahlinya Bitmoji ataupun orang yang menciptakan aplikasi Bitmoji, but I would like to share itu apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang sedang saya lakukan, dan apa mungkin yang nanti kita lakukan sama-sama ya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh para ahli, judulnya adalah Bitmoji Virtual Classroom. Sekarang kita masuk dulu. Malam ini semoga waktu kita akan berbicara mengenai Bitmoji, kemudian bagaimana menggunakan Bitmoji, kemudian Bitmoji kalau dikombin dengan Google Slides itu seperti apa, kemudian apa saja media pelajaran yang bisa diciptakan dari Bitmoji dan Google Slides, dan yang terakhir adalah Bitmoji Virtual Classroom. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke menu utama ini, sekarang coba ambil dulu HP-nya, silakan di-scan barcode yang saya perlihatkan sekarang. Kemudian kalau sudah muncul linknya, silahkan diisi. Bisa? Bentar, proses. Sedang proses. TW, bentar. TW, oke, saya tunggu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Yang lain? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Oke. Saya akan stop share dulu. Kalau ada yang kesulitan dengan scan sebentar. Sudah? Barcode-nya lagi, Bu, ditampilkan lagi, Bu. Ini Bentar. Saya akan share linknya saja. Lihat ya. Supaya lebih gampang. Sama saja ini tujuannya ke situ. Bisa ya? Masuk ya? Iya, dapat. So, let me show you. Kenapa suara saya jadi bergema ya? Ya, jadi silakan itu caranya tadi scan atau klik linknya. Kemudian kalau sudah muncul silakan klik tanda apa tadi nih, plus di bawah kanan. Kemudian silakan tulis jawab pertanyaan Bapak dan Ibu berdasarkan pertanyaan yang muncul di sini. Klik. Menurut Bapak Ibu, kelas virtual yang bagus itu seperti apa sih? Nah, tulis dalam bentuk kata-kata boleh, kalimat pendek boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Ya, saya beri waktu kira-kira 3-5 menit. Silakan. Ini sudah ada yang menulis latihan. Oke, sudah ada yang muncul. Kita masih tunggu lagi yang lain ya. Oke, nice. Ya, bisa sama-sama dilihat ya. Katanya kelas yang bagus itu, kelas virtual yang bagus, sesuai dengan kebutuhan, kemudian ingin membuat siswa belajar terus, interaktif, komunikatif, dan membangun, menyenangkan, kemudian menarik dan bikin semangat siswa belajar, interaktif antara siswa dan guru, kemudian sama ini menarik, fun, good wordnya, kelas yang semarak, ramai berarti ya, fun, interesting,
Mm-mm. Semarak ya. Oke. Ini bagus ini. Kalau kita online itu supaya semarak itu gimana ya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Setelah siap jadi komunikasi, interaksi, ya rata-rata kurang lebih sama ya, menyenangkan, kita fun, ada interaksi antara guru dan siswa, memudahkan siswa, membangkitkan semangat belajar sesuai dengan kebutuhan siswa betah dan sebagainya. Oke, nanti masih mau ya? Masih belum ada ya? Silakan. Oke, ini bagus nih. Sehingga kita mendapatkan elemen pembelajaran yang belum selesai kalimatnya. Joyful. Nice. Siswa betah. Nah, ini nih tantangannya nih sekarang nih ya. PJJ. Membetah-betahkan siswa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Linknya boleh dibuka kapan saja, boleh ditulisi lagi, boleh dikasih gambar, terserah. Itu tidak akan saya tutup selamanya. Nanti silakan dikutak-atik lagi. Oke. Sekarang kita kembali ke laptop atau ke slide. Loading. Oke, loading ya. Sudah terlihat. Di-scan lagi. Tidak terlihat. Apa yang dilihat? Joget-joget ya. Bitmoji-nya joget-joget. Nah, sekarang kita lihat Bitmoji itu apa sih? Adakah yang sudah tahu Bitmoji di sini? Mungkin ada ya. Mungkin ada dan mungkin ada yang baru tahu juga. Intinya Bitmoji itu adalah personal emoji atau personal avatar, bisa juga jadi stiker, bisa juga jadi GIFs. GIFs itu artinya dia gerak-gerak tapi bukan video ya. Nah, Bitmoji itu bisa didapatkan dari mana? Bisa diinstal di HP ya, atau nanti di extension di Google Chrome ya, supaya lebih rame ya. Nah, sekarang gimana sih pakai Bitmoji itu? Bitmoji itu bisa dipakai di Gboard. Gboard ini di boardnya HP ya, bisa jadi stiker. Bisa dipakai di Google Slide. Ini nanti yang akan kita bicarakan ini. Kemudian bisa di combine dengan Snapchat. Ini nanti dia bergerak ya. Kemudian bisa di combine dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Jveto, Canva dan sebagainya. Canva ini juga bagus ya. Dia bisa bikin kelas interaktif juga. Cuma malam ini kita fokusnya ke Google Slides dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke virtual classroom dengan pakai Bitmoji, sekarang kita lihat dulu dengan Bitmoji dan Google Slide ini kita bisa buat apa sih? Contohnya media presentation untuk presentasi ya. Pictures, gambar, comics atau storyboard, cards, kartu, meme, dan lain-lainnya ya. Saya akan lihatkan contohnya. Ini contoh presentasi ya, PPT ya. Oke. Ini juga contoh presentasi. Kemudian ini juga contoh presentasi. Ini juga presentasi, malah ini bisa diklik. Ada lagunya sesuai dengan gambar. Oke. Nanti kita ke sana lebih jauh ya. Kemudian ini picture waktu itu temanya 17 Agustusan. Ini gambar di kelas ceritanya ya, antar ada gurunya, ada siswanya. Ini family portrait ya. Kebetulan keluarga saya jumlahnya seperti ini. Mama, papa, anak 2 sama kucing-kucing di bawah ini. Kemudian ini foto kelas saya, kebetulan saya wali kelas 7 di SKOI ya. Jadi ini foto anak-anak yang laki-laki, ini anak-anak yang perempuan.
Ini komik singkat, ya. Ini juga komik. Kemudian ini koga. Ini komik. Ini komik temanya Wakanda, ya. Ini kartu ucapan. Apa ini ya? Idul Adha ya, rasanya ya. Oke. Ini kartu ucapan Valentine, sederhana sekali. Ini kemarin masih berhubungan dengan Valentine. Ini semua buku-bukunya bisa diklik loh ya. Nanti kita lihatkan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita fokus ke Bitmoji Virtual Classroom. Nah, dengan Bitmoji dimasukin di Google Slides ini kita bisa buat apa saja sih? Yang pertama jelas Bitmoji Classroom ya. Kemudian kita bisa membuat perpustakaan virtual. Bisa juga membuat virtual tour virtual ya. Bisa juga membuat ruangan nyanyi atau karaoke, games dan sebagainya. Intinya di dalam bisa terjadi interaksi ya. Oke, ini contoh kelas ya. Nah, ini contoh kelas virtual yang ada di Bitmoji-nya. Saya akan perlihatkan di sini. Ini ada video yang bisa diklik ya. Ini materi tertentu waktu itu ya. Oke, ada lagi. Nah, waktu itu materinya greeting card, intinya seperti itu. Sebentar. Kemudian ini ada tugas di sini. Oh sorry, kok keluar. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Masih di welcome. Belum. Di depan kelas. Ya. Ya, ini maksudnya udah kelihatan ya. Oke. Ini ada Kelihatan, tugas ya. di sini. Nah. Ini waktu itu saya linkkan dengan kenapa internetnya agak-agak ini hari ini ya. Masih di welcome. Nah, ini kegiatannya waktu itu matching words sebagai pembuka atau brainstorming. Oke. Kemudian perintah yang kedua nonton video ini. Lalu kemudian ini materinya greeting card ya Bapak dan Ibu. Siswa itu saya minta letakkan tugasnya itu di sini. Greeting card. Mereka membuat greeting card sekaligus membuat pertanyaan. Oke. Sorry terlalu cepat. Nah, ini ada lagi contohnya. Ini contohnya masih kelas bahasa Inggris ya. Di sini ada beberapa benda yang clickable, bisa diklik ya. Contohnya ini, pick me. Ini siswa bisa membaca buku-buku yang ada di sini. Oh, ini kebetulan audiobook ya. Video sih video sebenarnya ya. Kemudian mereka bisa membaca materi mengenai recount text ya. Kebetulan waktu itu materinya recount. Apa internetnya ini ya? Oke, coba saya klik langsung di sini, tugasnya ada di sini. Ya, ini tugas sekaligus hadir sebagai refleksi ya.
Ini yang lagi muter-muter ini sebenarnya ini materinya. Materinya PPT sederhana sekali sebenarnya ya untuk anak-anak supaya mereka paham. Kemudian ini contoh aktivitas juga di kelas bahasa Inggris. Ada video yang bisa mereka nonton dulu. Materinya untuk describing people. Ini tinggal di full screen ya. Kemudian tugasnya di sini. Kebetulan ini materinya pakai Bitmoji Nggak pakai juga. internet lah ya. Pakai internet lah ya. Bitmojinya belum muncul. Suara saya kedengaran ya? Masih. Masih ya. Nah, kayaknya internetnya lagi. Terdengar. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian untuk untuk kenapa langsung ke sini? Oh iya benar. For your homework, klik here. Ini linknya ke slide. Tugasnya seperti ini. Oke, ini sudah hasil kerjaan siswa saya. Oke, let's go to next slide. Kalau ini kegiatan membaca, jadi mereka bisa pilih buku yang ingin dibaca. Kalau aku pakai anu nih. Pakai tethering kuda. So slow. Ini dia sudah buka. Oke. Itu masih dipakai kurang lebih 20 halaman. Kemudian setelah mereka membaca, tugasnya bisa dikerjakan di sini. Tugasnya itu story review. Lagi-lagi ini mainnya ke Padlet karena saya suka menggunakan Padlet karena dia ramah ya, friendly user. Nah, ini kelas IPA, science ya ini ya, kelas IPA atau science. Ini ada video yang bisa diklik. Materinya mengenai elektrolit ya. Oke. Kemudian ada 2 buku di sini mengenai elektrolit juga, kalau tidak salah kurang lebih ya seperti itu. Jadi bisa diklik, bisa dibaca langsung ketika linknya terbuka. Di mana linknya, Anuka? Oke, bukunya ada 97 halaman, it's too slow, internetnya sepertinya ini ya. Oke. Sorry. Nah, ini tadi yang saya sebut virtual library, perpustakaan virtual. Ini semua e-book yang saya punya di Google Playbook saya ya. Jadi ini bisa diklik, contohnya ini. Masih loading. Mungkin bisa ditutup pergantian, Bu, supaya nggak loadingnya lama. Intinya apa namanya, tab yang lain sambil ditutup. Oke, sebentar. Ya, masih loading ya, tapi intinya bukunya ada nih, penulisnya ada di sini, Made Heri Santosa ya. Oke, itu perpustakaan virtual. Kalau ini isinya mengenai naratif semua ini, teks bukunya naratif dalam bentuk YouTube
audiobooks. Bukan audio sih sebenarnya, ada visualnya juga ya. Nah, oke. Ya, intinya seperti itu ya. Kemudian ini yang baru saya buat beberapa minggu yang lalu, virtual tour ya. Virtual tournya tidak jauh-jauh, masih di Indonesia. Saya ambil contoh 2 provinsi. Yang pertama Bali. Oke, sesuai dengan perintahnya di sini, bisa diklik semua ini ya. Jadi coba saya ambil satu, mana ya? Semuanya clickable. Oke, ini video mengenai Bali. Kemudian sorry. Ini juga masih mengenai Bali. Bahkan sampai ke ada traditional dances-nya, nama-nama orang Bali, dan informasi-informasi lain yang berhubungan dengan Bali ya. Kemudian provinsi yang lain, East Java. Ini juga informasi mengenai provinsi tersebut. Kemudian saya ada link ke Google Earth rasanya, nah ini cuma agak berat sepertinya ya. Jadi anak-anak tahu, oh posisinya Jawa Timur itu di sini toh ya, kalau dilihat dari atas atau satelit seperti itu ya. Oke. Ini ruangan menyanyi, ini semua lagunya Disney ya. Ini pasti tahu Frozen ya. Ini apa ini ya? Ini Olaf dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau diklik juga langsung linknya ke YouTube ya. YouTube-nya save tidak beriklan. Ya, insya Allah tidak macam-macam. Nah ini untuk anak-anak SD mungkin, atau mungkin kalau untuk SMP semacam brainstorming. Ini semuanya clickable ya, mengenai farm animals. Ini songs, nyanyi gitu ya, yang paling famous ya, Old MacDonald had a farm song. Dan that's it I think ya. Oke. Nah sekarang mungkin saya coba demokan ya. Intinya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Awalnya kita harus punya aplikasi Bitmoji-nya di HP, diinstal dulu, dicari dari Play Store. Kalau ingin Bitmoji-nya dibuat menjadi virtual classroom, praktek ya. Oke, sekarang saya mungkin sambil saya siapkan demonya, silakan kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari. Ya, baik. Terima kasih Ibu Safitri Wahyuni. Sebelum kita mulai demo, bahwa tadi ada perkenalan dulu dengan apa yang bisa kita lakukan dengan Bitmoji. Ya, luar biasa. Ternyata pengembangannya banyak sekali ya. Bahkan kita terkagum-kagum dengan apa yang sudah disiapkan oleh Bu Fitri di kelasnya ini. Luar biasa interaktif. Baik, mungkin ada pertanyaan pendahulu sebelum kita persiapan. Ada yang menginstal Bitmoji juga di smartphone-nya. Mungkin ada yang ditanyakan selain Bitmoji, mungkin apa lagi yang dipersiapkan untuk kita bisa intinya interaktif dengan siswa di kelas. Begitu ya Bu Fitri ya? Iya, betul. Silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menarik ya. Dan waktunya cukup sampai nanti jam 9:30 malam. Kalau nggak cukup mungkin ada sesi lain lagi, mungkin tambahan barangkali ya.
kita sesuaikan waktunya dengan Bapak Ibu sekalian, para peserta, untuk bisa meluangkan waktu. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau bertanya. Saat ini sudah ada 54 yang masuk di room Kaltim Berdaulat malam hari ini. Sambil menunggu, kita akan melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan Bitmoji ini untuk pembelajaran interaktif jarak jauh. Mungkin langsung aja kayaknya ya, pada penasaran mungkin ya. Silakan. Nanti boleh tanya sambil jalan ya. Sambil jalan, kalau mau bertanya langsung bersuara saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Oke, untuk membuatnya seperti tadi, kita ke Google Slide. Saya rasa semuanya sudah tahu ya Google Slide itu apa ya. Dia ada built-in di Gmail kita masing-masing ya. Oke, no problem with Google Slides ya. Nah, pilih yang blank ya. Maksudnya new file, kemudian ininya dihapus dulu deh. Oke, biar dia jadi blank seperti ini. Saya akan coba demokan buat contoh satu kelas ya, satu kelas yang sederhana saja. Intinya di dalam itu ada beberapa hal yang clickable dan bisa dipakai untuk siswa belajar ya. Masih blank, sekarang kita mau buat backgroundnya dulu deh supaya cantik, ada dindingnya, ada lantainya kelihatan ya. Oke, sebentar saya akan ulangi. Background, klik background, kemudian choose image. Gambarnya ngambilnya dari mana? Sebentar, masih loading. Oke, good. Saya akan ke Google Image. Saya akan ketik wall floor. Wall floor artinya lantai ada dindingnya ya, seperti itu ya. Nah, banyak pilihan nih Bapak Ibu, silakan pilih seleranya yang mana. Coba kalau saya pilih yang mana ya, yang ini deh. Yang ini aja deh ya. Warnanya tidak terlalu blur, juga tidak terlalu ramai. Done. Oke, sudah jadi. Sekarang mau buat kelas ya. Di kelas itu ada apa coba? Ada papan tulis ya, whiteboard ya. Oke lah. So let's go to insert image, search from the web. Nah, ingat, yang perlu diingat kata kuncinya kalau mau cari benda-benda untuk menghias kelas Bitmoji ini, dimulailah dengan kata transparan ya. So I will type here whiteboard for example. Kalau tidak transparan nanti dia punya background, ribet lagi ya, harus remove backgroundnya dulu dan sebagainya. Nah, ini sudah ada papan tulis. Oke, lagi choose mana ya harusnya. Saya akan pilih satu. Ini aja deh. Insert. Dia akan muncul di sini. Saya taruh sini. Oke. Sekarang saya mau masukkan Bitmoji saya. Kan tadi sudah di extension di Chrome ya. Jadi dia muncul di sini ya. Oke. Saya akan cari Bitmoji saya. Yang mana ya? Yang ini aja mungkin ya. Oke, copy, paste. Nah, muncul dia. Oke, kita letakkan di sini, sesuaikan. Kalau meresize, pasti ini udah tahu ya. Tapi ini saran saya dari pengalaman teman-teman yang membuat, kalau meresize nariknya di sini ya. Jadi jangan begini atau begini, itu tidak proporsional sama sekali, nggak enak dilihat mata. Saya undo dulu. Jadi kita meresize pelan-pelan supaya cantik bentuknya. Oke, apalagi di kelas Bapak Ibu biasanya ada
available Bu mungkin ya. Safitri. Meja. Iya, silakan. Silakan Bu Ina. Maaf. Sebelum sampai ke situ semakin jauh, pengen tahu Bitmoji-nya itu apakah sudah gambarnya ada di situ semua atau kita harus buat dulu atau bagaimana? Di situ itu maksudnya di sini ya Bu ya. Di Bitmoji-nya itu sudah ada semuanya atau kita harus turn in dulu atau bagaimana? Bitmoji ini kan asalnya dari HP ya Bu. Jadi apa yang muncul di HP, kita bajuin dia dandanin warna apa. Misalnya ini seperti saya nih, pink ya. Ntar dia munculnya gini juga Bu di sini, ini otomatis nih Bu. Nah ini banyak. Oh berarti kita harus buat dulu. Bikin Bitmoji dulu ya, kayaknya ya. Install dulu Bitmoji. Setelah itu bikin avatarnya. Tersimpan sendiri ya gitu dia ya. Bikin avatar ya, sendiri ya gitu dia ya. Iya, di apa? Mau yang dia lagi ngapain, banyak nih pilihannya. Terus Bapak dan Ibu yang lucu ya, kalau misalnya di HP kan Audionya Bu. Ya. Audionya delay ya. Ya nampaknya jaringan di Bu Fitri lagi lemot ya. kedengaran suara Nah udah nih saya. Kedengaran tapi audionya loh Bu. Oke, pertanyaan Bu Ina tadi kita ulangi ya. Nah udah nih kayaknya. Bitmoji itu kalau kita sudah install Bitmoji, kemudian kita buat avatarnya, apakah langsungannya Bu Ina muncul di apa ini add-onnya ya, muncul di SlideShare? Seperti apa menghubungkannya dengan SlideShare ini? SlideShare. Kita Seperti apa menghubungkannya dengan SlideShare ini? Putus. Iya. Ya nampaknya jaringan Bapak Ibu. Bu Fitri suaranya terdelay atau gimana nih Pak Awi? Apa jaringan Bapak Ibu? Atau videonya Bu Fitri dimatikan. Jadi hanya sound sama tampilan ya mungkin videonya Bu Fitri, Bu Safitri di off dulu sambil presentasi supaya tidak terlalu berat ya. Sambil presentasi videonya Bu Fitri di off dulu. Hanya suara saja mungkin dengan presentasinya ya. Oke, boleh. Ya, kedengaran? Kedengaran suaranya? Kedengaran Bu, cuma videonya yang tidak kelihatan. Suara saja mungkin dengan belum saya presentasinya share lagi ya. Oke, sudah ya. Sudah kelihatan? Ini lancar nih Bu. Kelihatan ya. Oke ya. Saya lanjut ya. Nah, kalau untuk malah suara itu yang delay. Oke, untuk ya.
Oke, untuk membuat extension, Bitmoji extension kan kita tinggal klik, tinggal ketik. Kedengaran nggak suara saya ya? Kedengaran, Bu? Kedengaran ya, oke. Soalnya saya dengar suara saya di belakang. Ya, jadi untuk membuat extension kita tinggal masuk ke Google, ketik Chrome Web Store, kemudian klik yang paling atas nih ya. Nggak gerak ini slide-nya. Nah, kemudian nanti di sini di search box-nya ini cari Bitmoji. Dia akan keluar ini Bitmoji, kemudian klik. Nggak gerak slide-nya. Masih kelihatan kan ya? Saya ulangin lagi ya. Oke, nanti kalau sudah muncul Bitmoji, nanti tinggal di ini aja Bu, diklik, kemudian nanti akan muncul minta install. Ya, kalau klik aja installnya, nanti dia otomatis akan terpasang di Chrome kita, add-on ya namanya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kedengaran suara saya ya? Saran Bu. Ya, masih terdengar, Bu. Oke. Fitri. Oke. Jadi gitu sih kalau membuat extension tidak susah kok ya. Bisa dipelajari Masih sebentar saja ya. Sekarang kita kembali ke tadi yang demo-demo. Kenapa suara saya ini jadi usul? Oke, sekarang kita lihat kembali ke sini, sudah terlihat kah? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah terlihat? Bagus. Oke, tadi kita sampai di table ya. Saya mau cari meja satu. Yang mana ya? Sembarang aja deh ya. Ini saya mau taruh di sini. Mana mejanya? Oh ini. Kemudian harus di resize dulu. Sorry, salah pencet. Oh iya, ini juga bisa dirubah-rubah ya warnanya ya. Saya bosan warnanya coklat gitu ya. Saya akan klik kanan. Saya akan cari format option, recolor. Gitu. Saya mau ganti warna, misalnya hijau. Tuh, dia akan berubah ya. Hijau seperti ini. Oh ya, saya juga akan perlu rak buku deh sebentar. Ya. Coba saya ketik shelf. Itu yang sederhana saja, satu ini aja deh dulu ya. Yang penting bisa Enak. menaruh buku. Itu sama-sama Ibu, nonton di sana. Nonton di sana, enak. Saya taruh Seru sini di- misalnya. Seru di situ nonton sama Ibu. Oke. Sekarang saya akan coba mengisi Bagus, apa ya? Buku deh satu dulu ya. Aduh, kasihannya. Saya akan taruh buku di sini. Saya akan taruh link-link di sini sama video mungkin ya. Berarti saya akan pergi ke sebentar, saya akan ambil buku. Sorry, bukan buku. Saya akan ambil gambar cover bukunya ya. Aduh, Kebetulan sudah ada disiapkan di sini tadi.
Aduh, Saya akan pilih satu. udah bagus-bagusnya orang kesian. Kenapa jadi begini sih? Sorry. Oke, kita resize bukunya, taruh di sini. Kelihatan ya? Oke, saya akan link buku ini dengan isinya seperti itu ya. Oke, saya akan cari buku saya di Google Playbook. Terserah aja deh ya bukunya apa, kan intinya kita belajar cara membuat link atau hyperlink. Misalnya ini, oke, karena ini free berarti kan bisa di add di list. Semangat Pak Hakim. Aduh, kesian ya. Internetnya Capek deh nontonnya. so slow. Sorry. Oke, let's say that this is the link ya. Inilah linknya ceritanya ya. Caranya kan seperti itu ya. Bukunya diklik. Nih ikonnya yang ada di sini, silakan diamati baik-baik. Ada ikon link, insert link. Linknya tadi taruh sini, kemudian apply. Nah, jadi dia sudah linkable. Sorry, bukan linkable, clickable ya. Kalau ini diklik, dia mengarahkan ke bagian yang bisa dibaca ya. Seharusnya ini tadi kan diklik dulu, jadi langsung ke bukunya, bukan ke bagian depan ini ya. Oke. Oke, kemudian sekarang saya mau apa ya, video deh ya. Ini kita jadiin tempat video aja deh ya. Oke, untuk menginsert video itu ada beberapa cara, rasanya ada dua ya. Ada yang langsung lewat sini video, ada yang caranya tadi juga link dengan ini. Saya akan coba tampilkan di sini videonya. Coba misalnya naratif teks ya. Ini misalnya yang saya mau ambil. Link ini supaya save untuk anak-anak ya. Itu kita generate dulu di yang namanya save YouTube. Kalau dulu save YouTube, sekarang namanya jadi video link. Ini tadi linknya, kita copy, kemudian masukkan di sini, generate link, copy, ini yang sudah bisa dipakai. Itu sama dengan itu kalau cara yang kedua ya Bapak dan Ibu, tinggal diklik bendanya apa, copy linknya di situ, itu bisa ditonton ya. Nah kalau yang ini saya tadi kan katanya mau yang begini ya. Nah kalau yang ini tinggal copy, rasanya kalau yang ini nggak keluar deh, berarti langsung yang dari sini. Cuma kalau dia sudah masuk di slide ini, sepertinya iklannya sudah hilang. Tinggal kita sesuaikan.
Kalau gini kan lebih enak yang kelihatan gambar ya. Ini bisa diatur-atur ini menitnya. Yang jelas dia sudah clickable dan terlihat ininya, tampilannya. Kenapa dia? Bisa juga kita link buku. Ini filenya tidak langsung dari webnya seperti yang tadi dari Google Play. Bisa juga dari PDF. Tapi PDF-nya ditaruhnya di Drive ya, Bapak dan Ibu. Di Drive. Nanti tinggal diambil, kemudian nanti di setting view ya, jadi bisa langsung di view. Jadi anak-anak ketika mengklik itu tidak minta akses, kan kalau minta akses ribet ya, harus masuk sign in emailnya lagi, ini dan itu dan sebagainya. Nah kemudian kalau sudah begini, ini kan masih saya yang punya nih ya, saya bisa ngedit, saya bisa merubah-rubah dan sebagainya. Saya mau publish ke siswa, gimana sih caranya gitu ya. Terus dipublish ke siswa itu juga dalam bentuk yang sudah tinggal klik saja, tidak bentuk mentah seperti ini. Kalau mentah seperti ini kan mereka masih bisa ngedit-ngedit tuh, bisa merusak lah istilahnya ya. Nanti bitmojinya tergeser ke sana ke sini, ininya juga tidak jelas lagi bentuknya. Jadi kita share caranya seperti ini, publish to the web, kemudian publish, say OK, silakan copy filenya ke mana saja yang mau Bapak dan Ibu share ke siswa, misalnya ke Google Classroom bisa, atau mungkin ke grup WhatsApp. Nanti kan tampilannya juga seperti ini. Atau yang mau lebih sederhana itu caranya seperti ini, di-download dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF kan bisa di-share langsung di grup WA, masih clickable kalau PDF ya. Jadi seperti itu. Kalau mau ke Google Classroom tadi, yang ini, publish to the web, tinggal copy linknya, nanti mereka buka, ketika mereka masuk Google Classroom, mereka buka linknya kelas ini, itu nanti tampilnya di Chrome, atau memang kalau HP-nya punya Google Slide, aplikasinya bisa langsung dibuka di situ. Jadi seperti itu sih demo yang sederhana ini. Intinya kan sudah tahu ya, cara mencari background, kemudian benda-bendanya ini, kemudian membuat hyperlinksnya seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Nah kemudian mungkin ada yang nanya, gimana caranya bitmojinya supaya bisa gerak-gerak ya, seperti yang di file presentasi saya tadi ya, my presentation slide. Ini bitmojinya di-combine lagi dengan Snapchat. Mungkin sudah tahu ya aplikasi Snapchat. Main dulu bitmojinya di Snapchat, kemudian nanti bitmojinya gerak-gerak sendiri. Bisa bagus dah. Ada pilihannya di situ ya, mau ya? dia geraknya joget, lari, atau mungkin agak-agak genit seperti itu. Nanti filenya itu kan video ya bentuknya. Filenya kan masih ada ini, masih ada backgroundnya. Silakan di remove dulu background file videonya di unscreen.com. Kalau foto kan remove background ya. Kalau video unscreen.com, dijadikan GIF filenya, simpan di Drive, masukkan lagi di sini. Bisa seperti itu ya. Jadi dia akan bergerak-gerak, nggak statis seperti ini. Tapi tentunya harus lewat Snapchat dulu. Ya, itu untuk apa sih? Untuk bikin lucu-lucuan aja supaya kelihatan menarik ininya, tampilan kelasnya, karena bitmojinya animated ya, gerak-gerak ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Sementara ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Safitri Wahyuni, sangat menarik ya tadi demo yang sudah disampaikan, bagaimana cara kita membuat intinya presentasi pembelajaran menarik dengan kombinasi berbagai link yang tentunya ditawarkan di sini Bitmoji sebagai pengganti gurunya gitu ya, artinya tampilan gurunya bisa dianimasi lewat avatar dari Bitmoji itu.
Nah ini banyak link tadi, mungkin bisa di apa ya? Mungkin di mana ngambil buku itu bisa di listkan, bisa dikopikan di kolom chat. Mungkin teman-teman juga perlu tahu banyak link tentang buku, di mana bisa mengambil yang free dan apa tadi? Seperti misalnya ada peta Indonesia yang bisa clickable, bisa muncul itu linknya seperti apa, atau memang gambar peta biasa ditempatkan link di situ bisa langsung muncul link ke tempat seperti yang diharapkan atau informasinya dapat di situ. Gimana nih Bu Fitri? Atau mungkin ada teman lain yang mau bertanya, silakan. Kalau yang tadi sih itu kebanyakan dari Google aja Pak. Google ya. Jadi di screenshot ya foto petanya, kemudian dimasukkan di kelasnya, linknya ya cari aja di YouTube boleh, di Google boleh, di web-web yang memang resmi ya punya, katakanlah tadi Bali, punya Bali, jadi kan isinya juga berbahasa Inggris dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekedar cuma blog yang agak-agak kurang jelas gitu ya. Jadi kita memang harus selektif dan filtering ya. Resourcesnya. Kalau untuk buku, benar. Kalau untuk buku itu di Google Playbook banyak yang gratisan. Google Playbook ya. Kemudian ada juga Asia Reader itu rasanya Google Playbook Asia Reader itu bagus juga, itu untuk Asia. Saya lupa, nanti saya coba carikan ya ini linknya. Baik, nanti linknya mungkin bisa dikirim ke saya, nanti saya akan sharekan ke teman-teman ya. Bahasanya. Oke, iya itu juga bagus juga dan gratis ya. Banyak sebenarnya ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin tadi ada yang sedikit belum paham bagaimana mengkombinasikan dengan Snapchat tadi. Ya barangkali ya. Atau ada yang mau menambahkan pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Rahman Halim dan Ibu narasumber. Iya, waalaikumsalam. Bisa nggak bisa nggak Pak diberi tutorialnya dari awal bagaimana, jadi kita diikuti lebih seksama. Oke. Terima kasih Bu narasumber. Baik. Tadi pertanyaan dari Bu Noli ya, Bu Noli Lita ya, betul? Kalau nggak salah tadi saya lihat. Oke. Bu Noli Lita bertanya bisa nggak atau kita ulang sedikit sekali lagi Bu, misalnya bikin Google Slide-nya, kemudian tampilkan satu Bitmoji, ada link untuk membaca satu, link untuk video dari Google satu. Mungkin diulang satu kali lagi ya, boleh ya? Cukup waktunya ya kira-kira. Silakan Bu Fitri. Boleh. Pak. Ya. Oke, saya akan ulang ya. Kalau buat tutorial kayaknya takes time dulu ya, nggak bisa sekarang. Ya, mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa membuat tutorialnya nanti di share di YouTube ya. Ada kok di teman-teman di sini sudah ada yang pernah ikut workshop Bitmoji sebelumnya, sepertinya sudah ada kok. Nanti bisa share juga ya. Oke. Jadi tadi kita ke Google Slide ya, dengan asumsi kita sudah punya Bitmoji di HP. Sebentar saya matikan video saya dulu ya, supaya mohon maaf ya supaya nggak berat. Narasumber. Iya Bu, ya. Silakan. Narasumber. Iya Bu. Iya Pak. Berarti kita harus mendownload terlebih dahulu Bitmojinya di HP gitu ya Ibu ya? Iya betul. Setelah itu baru kita memasukkannya di mengikuti trik ya, langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi di laptop, seperti itu Ibu. Iya, betul Bu. Oke, terima kasih. Iya, saya lanjut ya. Oke, tadi bentar, saya kembali ke sini. Sudah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, tadi kan katakanlah semuanya sudah punya aplikasi Bitmoji di HP-nya, sudah install dari Play Store, sudah buat avatar,
sudah didandani Bitmojinya sesuai selera masing-masing ya. Kemudian di extension di Chrome, caranya seperti apa? Gampang sekali, tinggal aja dicari di Google Chrome-nya. Tadi sudah saya perlihatkan. Nanti ujung-ujungnya Bitmojinya akan muncul di sini nih Bapak dan Ibu. Nih, ikon hijau putih, smile, lebar di sini ya. Nah, sudah tuh ya, kita udah punya Bitmoji ya berarti di laptop kita ya. Sekarang kita buka Google Slides. Google Slides ada di dalam akun Gmail kita masing-masing ya. Mau dia pribadi, mau dia yang akun Belajar ID dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan coba tambahkan. Tadi di sini, tapi nggak apa-apa deh. Akun baru ini Google Slide yang masih blank template-nya. Oke, dia masih loading. Nah, ini kan masih ada text box-nya nih ya. Kita hapus dulu deh supaya tidak merusak pemandangan. Masih kosong, kita sekarang mau buat ini background-nya ya. Klik background. Silakan pilih dari Google Image Search. Silakan klik wall floor. Banyak pilihan. Ini kan untuk dinding dan lantai ya. Oke, saya akan pilih yang baru deh. Ini deh, coba ya. Klik insert. Unsupported why? Bentar. Kenapa ya? Cari yang lain deh. Mungkin karena sudah terlalu sering dipilih itu. Oke, let me choose the other design. Ini aja deh mungkin ya. Nah, sudah muncul ya. Sekarang saya akan masukkan papan tulis. Klik image, search from the web. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kata kuncinya mencari gambar, klik transparent. Kenapa? Karena kalau dia tidak transparan, dia ada backgroundnya nanti ya. Kalau ada background, ribet lagi, ngapus-ngapus dulu. Oke, saya akan pilih salah satu. Nah, dia muncul sudah ya. Whiteboard, mungkin saya akan pilih. Kadang-kadang pun di sini pun masih ada backgroundnya Bapak dan Ibu, tapi nggak apa-apa. Kita pilih yang pas ya. Ini bukan ada backgroundnya, malah ada bayangannya, shadownya di bawah, tapi nggak apa-apa. Oke. Saya sudah punya whiteboard. Kemudian saya mau naruh buku ya. Kata transparannya jangan dihapus karena itu jadi kata kunci. Saya self. Harus ada raknya dulu. Saya pilih yang ini aja deh. Insert. Sebelah sini warnanya bisa diubah-ubah. Cara mengubah, klik kanan, format option, recolor. Silakan pilih sesuai selera masing-masing. Misalnya nih yang agak gelap. Oke, sudah. Belum ada gurunya ya, masih kosong kelasnya. Sekarang saya mau meletakkan Bitmoji saya. Saya klik icon Bitmoji yang ada di atas. Saya akan pilih, kalau mau pilih Bitmoji yang pose nggak bawa apa-apa, klik pose ya. Oke, misalnya ini, saya pilih ini. Caranya salin gambar atau copy, kemudian tinggal di
paste atau tempel ya. Sorry. Saya ulangi. Salin. Paste. Nah, udah muncul kan Bitmoji saya ya. Saya akan taruh di sini. Orang kota Oke, itu. oh ya, tadi saya lupa karena tadi delay terus suaranya ya. Yang ini lucu Bapak dan Ibu, kalau di laptop Bitmojinya bisa dikasih tulisan Coba nyari, Ibu. apa saja ya, dia akan muncul. Kalau di HP enggak sih ya. Nice akan muncul di atas kepalanya. Ini bahasa Inggris. Misalnya hate. Dia juga akan muncul. Apakah bisa bahasa yang lain? Bisa. Coba. Capek. Bahasa Indonesia. Bisa. Sekarang bahasa Jawa coba. Apa ya? Sakarapmu. Tuh. Coba bahasa yang lain. Gak, coba bahasa Portugis deh. Saudades, muncul juga. Semua bahasa ada. Selama hurufnya masih huruf Latin ya. Ini untuk lucu-lucuan aja sih ya. Mungkin untuk menghias kelasnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba link. Baik dia yang buku biasa ya, atau audio atau video ya. Kita coba di sini dulu. Oke. Saya akan ambil cover buku yang sudah saya sediakan dari laptop ya. Nah, ini ada. Ini. Nggak terlalu bagus cara dia repertoarnya, Mak. Satu buku lagi. Hah? Misalnya ini deh. Iya kah? Mengerjakan Boleh seperti lihat ini apa memang yang harus konsep. detail Bapak dan Ibu ya, harus detail dan harus sabar ya, karena dia benar-benar apa ya, harus memerlukan konsentrasi. Sekarang kita coba buku ini, bukunya yang biasa ya, bukan audio ataupun video. Oke. Saya akan cari dari Google, ini aja tadi ya, Google Play ya. Ceritanya ini ya linknya ya. Nah? Cara melinknya adalah klik gambar buku ini, kemudian klik icon link di sini. Tadi ambil linknya dari sini. Ini seharusnya udah bisa dibaca ini. Ya apa? Klik, masukkan di sini, apply. Oke. Dia sudah bisa diklik nanti ya. Kemudian ini, misalnya bukunya ini audio ya. Ini diklik. Jangan lupa dimasukkan ke save YouTube tadi. Saya akan ulangi langkahnya. Ini save YouTube. Munculnya ini video link. Dulu namanya save YouTube, sekarang video link ya. Silakan klik linknya yang ada dari YouTube tadi, generate, dan copy linknya. Ini tadi ya caranya sama, masukkan di sini. Oke. Jadi deh ya. Oke, sekarang misalnya video. Saya mau nampilin di sini, anak-anak nanti suruh nonton video mengenai naratif teks ya. Contohnya ini misalnya ya. Nih, tadi caranya seperti ini. Kalau mau videonya tampil dengan ada tampilannya gitu ya. Insert video. Tadi masukkan linknya dari sini. Copy linknya. Masukkan di sini, sama kayak kita ngopi di file ke Google Classroom ya. Select. Nah, dia muncul kan sudah. Silakan disesuaikan bentuknya jadi kelihatan tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau buat kelas bagus,
silakan instruksi kan harus jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak nggak bingung, ini apa Bu? Ada gambar buku, ada video nih diapain? Pasti bertanya-tanya gitu ya. Boleh deh dikasih perintah, misalnya ini klik nih, kan tinggal ditulis tuh, tinggal dikasih text box, tinggal diketik klik nih, tinggal disesuaikan, atau dikasih jari bitmojinya boleh. Karena di bitmoji ini ada satu poin, nah ini bisa dipakai nih, salin, nah, tinggal di ini aja, di apa namanya, di resize dan diputar-putar ya. Sorry, poin ini sih yang kena. Sorry. Di atas. Pokoknya diatur aja seleranya, naruhnya di mana, silakan di ininya ditaruh ini supaya bagus kan, tinggal di fill color. Tulisannya diputihin supaya kontras. Sorry. Oh, fillnya lagi, sorry. Ini disesuaikan saja pokoknya ya. Intinya instruksinya harus jelas. Ini diapain sih? Bukunya diapain? Dibaca, kemudian diapakan. Kalau mau ngasih tugas-tugas bisa dilinkkan dengan Google Form atau Padlet. Caranya tadi sama. Nah, yang tulisan belum ya. Saya akan tunjukkan kalau yang tulisan. Sebentar saya akan masukkan dulu seperti semacam papan pengumuman. Say board. Ini saja yang sederhana untuk menginsert latihan-latihan. Saya akan tambahkan teks. Sorry, karena ini kan ini ya, apa? Gambar, berarti harus dia tambah text boxnya dulu. Perintahnya silakan disesuaikan. Intinya itu, sebentar, saya akan ketik klik here. Kalimatnya nanti di ini sendiri ya. Kalau mau nge-link di sini, dulu. coba saya akan ambil contoh link Padlet ya. Mau Padlet, mau Google Form sama, atau link-link yang lain misalnya learning apps, football dan sebagainya itu akan sama, caranya sama. Coba let's say katakanlah latihannya masih kosong ya, ini nanti anak-anak harus ngerjakan di sini. Ini tulisan klik here, di klik seperti itu, kemudian dikasih link. Mana tadi? Nah, ini link. Klik linknya. Ambil dulu, sorry, salah ya. Ambil dulu linknya dari sini. Oh, kalau Padlet itu bisa juga dari atas ya. Bagaimana tergantung aplikasinya. Kalau Padlet kan dari sini ngopinya ya. Nah, kemudian saya akan masukkan linknya di sini. Warnanya berubah, artinya sudah bisa diklik ya. Coba kita tes ya. Oke, bukunya bisa di-link, bisa diklik ya. Kemudian ini buku yang keluar ininya ya, video linknya. Buku yang dalam bentuk video audio, let's say seperti itu ya. Kemudian yang ini tugas misalnya, ini
Tadi ngarahnya ke link yang sudah saya Dikit Bang. Dikit ya. Bapak mau taruh di situ ya. Jadi intinya seperti itu sih. Intinya Bitmoji Classroom ini linkable dan clickable ya. Jadi bisa interaksi ke siswa. Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau untuk share ke siswa bisa dilakukan dalam beberapa cara ya. Yang pertama, download ini slide-nya dalam bentuk PDF, tinggal di-share ke siswa, mau di WhatsApp group atau di mana saja lah yang biasa dipakai untuk belajar online ya. Kalau mau di Google Classroom atau mau share linknya, klik file, publish to the web, publish. Oke. Silakan di copy langsung ke Google Classroom seperti itu. Nanti tampilannya siswa tinggal klik-klik aja, siswanya udah nggak bisa pindah-pindahin lagi, nggak bisa merusak tatanan yang sudah kita buat ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Saya kembalikan ke Pak Rahman mungkin. Baik, terima kasih Ibu Savitri Wahyuni sudah menjelaskan urutannya bagaimana kita membuat slide share dengan tampilan Bitmoji dan linkable menarik sekali. Ada audiobook, ada buku, PDF dan juga cara share ke siswa melalui publish to the web dan juga kita download versi PDF-nya supaya hasil layout kita, desain kita tidak terpindah-pindah dan terubah sesuai dengan apa yang ingin kita tawarkan kepada siswa secara interaktif. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya karena waktu kita saat ini sudah menunjukkan pukul 9:33. Untuk lebih lanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba di rumah ya, mencoba lagi setelah ini mengulik ya. Semakin dicoba mungkin makin banyak ide yang masuk di kepala untuk pelajaran lain, mapel lain untuk anak-anak berbagai jenjang. Sangat menarik ya dengan banyak gambar, banyak buku dan link. Saya kira demikian. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau merespon? Mas Rahmat barangkali muncul? Oke, aman. Itu thumbs up ya. Sudah siap-siap untuk ngulik kayaknya nih. Habis ini nih ya, bergadang nih kayaknya nih. Oke, Mas Rahmat. Pak Rahmat. Oke, good. Westi, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi teman-teman mungkin Pak Suyudi atau Pak Yahya, Bu Sasa, Pak Ade dan Mas Owi. Jika tidak, maka waktu ada Bu Esti. Ya, Bu Esti. Bu Ina langsung gas ya. Saya mau tanya Pak Rahmat. Silakan Bu Esti. Tadi Bu Esti bilang bahwa bisa dikombinkan sama Snapchat. Tapi Bu Fitri belum membuat tutorialnya tentang Bitmoji tadi bisa bergerak-gerak tadi Bu. Nah, kami mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Bu Esti, silakan. Ini berarti saya harus share screen phone saya dong ya. Masih ada waktu kayak ini? Bagaimana? Berapa menit perlunya Bu? Apakah lama? Boleh lanjut. Lanjut ya, Bu Ina, semangat tuh. Udah begitu. Langsung gas Bu Ina. Silakan Bu. Saya coba dulu ya. Saya matikan video saya dulu supaya lancar. Saya akan koneksikan dulu laptop saya ke HP. Ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa. Silakan mungkin kalau ada yang komen-komen dulu sambil menanti. Sebentar ya, saya nyeting sebentar. Screencast, oke.
Ini berarti saya harus share screen dulu ya kalau itu ya? Iya. Iya Bu Fitri. Apa bisa di share screen-nya? Terbalik dong, saya ini dulu. Lihat dulu ya. Saya ulangi lagi. Kelihatan ya? Saya akan okekan. Sudah kelihatankah isi HP saya? Kalau isi HP-nya belum, Bu. Belum. Maksudnya tampilannya kelihatan ya? Tampilannya itu proyekting itu di PC. Sudah kelihatan? Tampilannya di setting seperti gambar saya, Bu. Gambar yang di layar saya itu. Kelihatan ya? Sudah kelihatan kah? Belum. Belum. Masih menu setting yang ada di Windows. Nah, tampilannya seperti ini, Bu. Seperti tampilannya seperti yang ada di picture saya. Tampilan itu. Tangkapannya ya. Bisa buka. Saya harus matikan lagi dong ya. Beneran nggak kelihatan nih Pak? Ya, iya, kelihatan proyekting to this PC. Padahal udah connect loh. Itu launch the connect app to project this PC, Bu. Ini sudah, kalau di saya dia sudah tampil. Display aja, Bu. Share screen, display screen aja. Keseluruhan aja, Bu, biar kelihatan ya. Keluar, Bu. Tutup. Harus saya tutup dulu ya. Tutup, masuk screen, seluruh screen aja. Nggak usah dipilih. Bentar. Oh, semuanya ya Pak ya? Ya, semuanya saja. Apa yang di layar Ibu tampil kita ya. Bentar. Kenapa settingnya hilang? Saya keluar dulu berarti ya? Ya, share screen dulu. Share screen. Stop screen. Lancar ya? Stop share dulu. Stop screen, baru tampilkan lagi. Ya. Oke. Kemudian Share screen, pilih yang screen utama ya. Pilih yang apa? Share screen Utama. pilih yang screen, yang utama, yang screen aja. Pilih yang screen. Screen ya. Oh iya. Ya itu biar kelihatan semuanya. Sudah kelihatan Pak? Oh, nggak anu juga ya. Masih saya off kan screen-nya. Belum. Itu tampilannya seperti itu, Bu. Tampilannya seperti di gambar saya ini, Bu. Apa yang terlihat sekarang? Lenovo. Ya, screencast HP, Bu, layar HP. Screencast Oke. HP. Ya, screencast HP Lenovo. Sudah kelihatan apa ini? Other wireless Iya, connection sudah, HP. Pak. Ya, sudah. Ya. Sudah muncul. Ya, Sekarang kelihatan apa yang kelihatan? HP. Menu HP ya? Layar HP ya. Menu di HP. Oke, nice. Nah, caranya kalau belum punya ke Play Store dulu. Cari di situ Snapchat. Ya, ini kenapa lagi HP-nya ya? Oke, pokoknya tahu ya Snapchat ya. Karena saya sudah ada, saya akan buka Snapchat ya. Kelihatan ya. Saya sudah punya Bitmoji dan Snapchat di HP saya. Saya akan search dan ketik di screen. Gak usah diketik deh, tapi ketik Bitmoji aja bisa kok.
Seharusnya ada di sini Bitmoji muncul. Nah ini. Jadi dia bentuknya AR pada ya, augmented reality. Itu sudah akan muncul. Dan sinyalnya harus lumayan kuat. Masih loading. Loadingnya capek seperti itu. Nah, kelihatan? Ya. Ya, sudah terlihat. Ini dia modenya mode jadi model Ralph Lauren karena kayaknya Snapchat kerjasama dengan Ralph Lauren dan Bitmoji. Gerak-gerak ya. Oke. Jadi seperti itu aja sih. Tidak terlalu sulit. Sebenarnya banyak. Ini ada lagi nih. Tulisannya di sini. Terus seductive. Ini agak gendinya. Sinyal sepertinya ini ya. Seharusnya udah muncul. Nah, kelihatan ya. Ya, jadi seperti itu sih Bapak dan Ibu. Bisa juga dikombin dengan Pro, tapi nggak usah sekarang deh. Nanti pusing kebanyakan. Ya, betul. Jadi intinya Snapchat ya. Ya, jadi kalau sudah otomatis bergerak di Snapchat, sudah gabung add-on di slide itu udah bergerak dia Bu ya. Otomatis ya. Dia di ini dulu dia di backgroundnya dihapus dulu di unscreen.com. Unscreen.com, oke. Ya, di unscreen.com supaya sehingga dia jadi GIF. Oh iya, jadi GIF ya. GIF ya. Save as a GIF. Disimpan di Google Drive. Drive. Nanti Oke. ngambilnya dari Google Drive ya. Alright, oke. GIF-nya Google Drive tinggal ditransfer ke Google Slides ya. Iya, baik. Seperti itu. Saya rasa terpenuhi permintaan Bu Esti tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Namun sayang sekali ada hal lagi yang ditanyakan. Silakan nanti bisa mengkontak Bu Fitri tentang bagaimana memanfaatkan Bitmoji dan pembelajaran interaktif berbasis Google Slide ya. Saya rasa itu teman-teman sekalian, Pak Awi, para DRB dan juga para sahabat rumah belajar malam ini. Waktunya sudah hampir jam 10. Kita akhiri dulu kebersamaan kita malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak buat berbaginya, share-nya Bu Savitri Wahyuni. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk membuat pembelajaran lebih menarik begitu ya. Amin ya Amin. Baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, para duta rumah belajar, Pak Yahya, Bu Sasa dan juga Pak Suyudi, para duta rumah belajar yang lain, Bu Ade, Pak Awi sebagai host dan juga teman-teman sahabat rumah belajar yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tetap support dan mendukung kebersamaan kita malam hari ini. Lain kali kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya janjinya ya, sesuai jadwal ya Pak Suyudi ya. Untuk materi yang lebih menarik lagi yang juga berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan dan juga TIK. Jadi silakan nanti yang ingin bergabung untuk memberikan sharingnya, silakan menghubungi Mas Owi atau teman-teman dari sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar. Akhirnya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya selaku moderator. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya Bapak dan Ibu. Pak Rahman, Ya, terima kasih. semuanya.
Demikian tadi telah kita ikuti Kaltim Berdaulat, berdiskusi online dalam Diklat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam diskusi online berikutnya.